Nah, guys, tadi live streaming saya ada di YouTube itu mengenai tes urin untuk calon-calon para pejabat, ya kan, calon-calon pemimpin, ya kan. Kalau dulu saya bilang di zamannya SBY ada yang namanya Corby lolos di Indonesia membawa jenis bubuk itu sebesar 35 kilogram. Itu bebas, nggak ada hukuman mati, ya kan begitu. Nah, sekarang ini ada isu-isunya ya anak seorang raja itu terkena kecanduan narkoba, ya kan. Nah, terus alasannya ke luar negeri, kemarin itu ternyata dia direhabilitasi, direhab. Nah, apa salah sih saya tadi ya mengenai live streaming saya itu membahas masalah calon-calon pemimpin, mau capres, cawapres, gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil, atau calon DPR RI, calon DPRD, ya, dari angkatan polisi, kemudian dari angkatan TNI. Apa salah kalau saya kasih saran semua orang ini dites urin? Ya, apa jadinya negara kita? Ya, negara kita ini kalau calon pemimpinnya aja pecandu narkoba, ya kan? Di situ aja kita harus tahu. Ada yang dari hampir 3.000 penonton ya di YouTube, ada 3 orang yang tidak setuju ya, yang apa sih lo ya, apa sih lo ya kan. Nah, kita mengingat kembali karena kasus Rudiana ini aman-aman saja, Rudiana juga tidak dia ambil tindakan apa-apa. Ya, saya agak curiga. Merekayasa yang namanya kasus itu sejak 2016. 2016 itu presidennya udah Jokowi. Ya kan, sampai sekarang 8 tahun ngendep ya, yang namanya kasus itu setoh sampai sekarang. Nah, pada 2016 lalu ada yang namanya penyelundupan sabu-sabu, itu banyak itu. Itu dikemanakan? Ya kan, pemusnahannya di mana kalau memang dimusnahkan? Ya kan? Nah, itu bro. Ya kenapa? Ya inilah ada salah satu calon pemimpinnya yang pengguna narkoba. Ya, terutama ya ada salah satu nih isunya ya, anak raja, pecandu ya, pecandu. Artinya pecandu itu udah lama loh pemakainya. Ya kan? Makainya udah lama. Nah, kembali lagi dengan istrinya Gugun Gumilar yang menunggu di yang namanya Indomaret. Mengontrol yang namanya penjualan yang namanya narkocoy ini di kaki 5. Minta jatah, ya kan? Nah, itu. Ini alangkah sedihnya loh rakyat Indonesia ini kalau memang tes urin, ya dilakukan tes urin. Seperti yang saya sebutkan tadi, capres dan cawapresnya, calonnya. Gubernur dan wakilnya, calonnya. Calon wali kota dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, calon legislatif, mau itu DPR RI, mau DPRD, semuanya. Ya, mau yang di kalangan Polri, mau di kalangan TNI, ya, terutama. Bahkan ini menyusup sampai ke Ustadz, ya ada, ya. Dulu kita juga mengingat yang namanya orang yang menangkap Ahok pada waktu itu, yang demo, siapa yang bisa gantung yang namanya lehernya Ahok itu, katanya kan saya kasih 1 miliar. Ternyata orang itu ya gayanya ya hebat, ya pakaiannya kayak ustadz, ulama, tapi dia mempunyai pabrik ekstasi di Tangerang, pabrik terbesar. Nggak tahu udah bebas apa belum sampai sekarang orang itu. Nah, jadi apa salah saya mengingatkan ya calon-calon pemimpin kita dari keseluruhannya. Ya, payung-payung negara seperti Polri, TNI, ini kan orang-orang hebat semua, bro. Nah, coba apa salahnya ya dites urin? Kalau memang pada positif calon-calon ini, bahaya negara kita, pemecah rekor di seluruh negara ini. Ya kan? Kalau Indonesia itu ya pecandu. Nah, untuk apa kita diberi penghargaan bebas dari narkoba di PBB? Bohong berarti itu. Ya kan? Nah, itulah bro. Ada salah satu yang namanya akun Agus Gilar, ya, terus ada lagi channel siapa itu tadi namanya, ya. Itu dari penonton hampir mencapai 3.000 itu hanya 3 orang ya yang nggak setuju dengan saya, himbauan saya tes urin untuk calon-calon pejabat, calon-calon pemimpin. Ya kan, calon-calon pemimpin di negara kita ini, kalau memang mereka kesandung pecandu, ya apa kata dunia? Indonesia itu ya pemecah rekor di dunia ini, di seluruh negara ini. Ya, pemakai. Untuk apa?
kita dikasih penghargaan di PBB bahwa Indonesia bersih dari yang namanya narkocoy. Malu kali loh negara kita, ya kan? Udah politik dinastinya udah sekarang paling jelek Indonesia, ditambah lagi ini calon pemimpinnya ya pecandu narkoba. Ya bagaimana ceritanya? Pemecah rekor ini kalau benar-benar dilakukan semua tes urin itu, ya kan? Ayo tes urin secara terbukaan deh, jangan suruh si anu. Ya kan, nah itu kalau calon pemimpin itu maunya kita bersih dong dari narkoce, ya bersih. Itu bukan malah pecandu, ya kan? Salah saya bilang ngasih usulan yang begitu, ya kan? Ya nggak salah dong. Ya kita sebagai rakyat memilih yang calon pemimpin bersih dari narkocoy. Oleng negara kita, bawa badannya sendiri, pemikir daya pikirnya dia aja oleng, bagaimana mau pimpin negara? Ya kan? Mengingat kembali kasus Rudiana itu ditutup-tutupi sampai sekarang. Masalah penyelundupan yang namanya narkocoy itu melalui kapal itu sebanyak. Ini menyebar kemana? Saya tanya, ya kan? Sekarang ini ada seorang anak raja pecandu. Bagaimana dengan yang lain? Ya kan? Nggak kebayang bro. Kalau ini dilakukan tes urin, rakyat Indonesia, ya calon-calon ini banyak yang positif. Ada nggak diperlakukan undang-undang sekuat-kuatnya untuk pecandu? Seharusnya kita memperkuat yang namanya undang-undang aset perampasan aset negara dengan undang-undang narkoba. Bagi calon yang pecandu atau mengandung positif ya dari yang namanya narkoba ini, ya nggak bisa dong, harus dibatalkan. Nah itu salah satu pendapat saya. Ya apa kata dunia? Kalau calon pemimpinnya, calon wakil itu wakil ini pecandu narkoba. Salam waras aja buat rakyat Indonesia.